Hamdan syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Abu Mumsi yang Tuhan muliakan, Badan Kemakmuran Masjid yang Tuhan hormati, gure-gure ulun Tuhan Bandung, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada ketika Nabiullah Adam bersama dengan pasangan beliau, Allah pindahkan dari dalam surga ke dunia ini untuk mengurus dunia ini. Allah mengatakan, wahai Adam, turunlah kamu berdua dengan istrimu bersama dengan seluruh zuriatmu. Tidak ada satupun yang tersisa, semuanya Allah pindahkan. Sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain saling bermusuh-musuhan. Maka ketika petunjuk aku kirim dan aku datangkan kepada kalian, orang yang mengikutinya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sebaliknya, orang-orang yang berpaling daripada petunjuk tersebut, maka untuknya diberikan dua kesengsaraan. Yang pertama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia itu berada di dalam keadaan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan dianya nanti pada hari akhirat, ketika umat manusia dikumpulkan, dianya itu dikumpulkan di dalam keadaan buta. Kemudian duku-duku sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia raya ini, kesempatan yang sangat singkat sekali, saya akan mengambil titik poinnya daripada a'rada. Man a'rada an dzikri, orang yang berpaling daripada Al-Quran. Di dalam berbagai tafsir yang ulun tuan buka dan ulun tuan pahami duku-duku sekalian, sinonim daripada a'rada itu adalah insarafa, yang terjemahannya sama, yaitu berpaling. Kemudian selanjutnya duduk bersama dengan rekan-rekan, berdiskusi,
untuk menemukan makna daripada kata-kata arada itu sendiri. Kalau masih dalam tahap sangat banyak kekurangan-kekurangan, bisa digambarkan begini tunggu-tunggu sekalian. Saya memberikan satu contoh. Ketika Gedanyo digempung, Nada memiliki pohon kelapa, sejumlah pohon kelapa. Kemudian pada saat kita panen, ada sebagian yang jatuh ke tali air. Dan kita lihat yang jatuh itu dibawa oleh air. Kita lihat. Dan kita tengok orang lain yang mengambilnya. Tapi tidak pernah kita larang. Sikap yang seperti itu, ini adalah namanya i'rad, atau yang sering diterjemah dengan tidak peduli, bersikap tidak peduli. Kemudian duku-duku sekalian, kenapa sikap itu bisa tumbuh? Karena tidak pernah memerlukannya. Kenapa sikap itu bisa tumbuh? Karena tidak pernah merasa menguntungkan. Kenapa sikap itu bisa tumbuh? Bahkan menurut penglihatannya bisa jadi untuk merugikan kehidupan saja. Sehingga timohlah teman-teman sekalian penyakit yang namanya tidak peduli, yang di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan i'rad. Kemudian lebih lanjut teman-teman sekalian, i'rad yang dimaksud di sini bukan kepada benda, tapi yang diarahkan adalah kepada Al-Quranul Karim. Berpaling an zikri artinya berpaling daripada Al-Quran. Berpaling dari Al-Quran artinya Al-Quran itu tidak pernah merasa penting. Nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran itu tidak penting. Anjuran-anjuran yang ada di dalam Al-Quran itu merasa tidak peduli. Larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran itu juga merasa dilarang seperti tidak pernah terlarang. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mendapat tempat di dalam hatinya. Maka buah daripada sikap yang demikian itu, orangnya menjadi kufur. Dia menolak Al-Quran secara total. Dalam arti kata, dianya itu tidak beriman. Hal yang seperti ini dituju kepada mereka-mereka orang yang kafir. Kemudian duku-duku sekalian, agak sedikit ke bawah, terlahir dari pasangan muslim dan muslimah, terlahir dari pasangan mukmin dan mukminah. Nikmat Allah yang sangat luar biasa. Iman sudah mulai bersemai semenjak dari kecil. Cuma tinggal lagi bagaimana iman tersebut bisa berkembang, bisa tumbuh, dan dianya itu bisa menjadi kuat. Maka dalam hal ini tunggu-tunggu sekalian, Gedanyo selaku orang tua punya peran besar, peran penting, dan gure-gure yang dianya itu sudah menjadi guru juga tidak kalah besar perannya supaya keimanan yang kita miliki ini dianya itu semakin tumbuh dan semakin berkembang. Dari sejumlah tunggu-tunggu sekalian, ada satu media besar yang harus kita pupuk, yang harus kita jaga. Jangan sampai hati kita berpaling daripadanya.
Jangan sampai hati kita merasa dianya itu tidak penting. Dan ini kita pupuk terus. Dari sejumlah rangkaian perintah yang ada di dalam Al-Quran itu, yang paling pokok dan yang paling utama adalah sholat. Ibadah sholat terkumpul padanya itu 3 pokok. Tidak boleh ketiga-tiganya ini hilang. Yang pertama terkait dengan hati. Kemudian yang kedua terkait dengan qauli. Yang ketiga terkait dengan a'malul jawarih selain daripada lidah. 3 perkara ini tuku-tuku sekalian harus berjalan seiring. Ketika lidah membacakan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, hati kita mengikuti bacaan itu, memahami pesan-pesannya, dan jangan kita kasih ruang. Sedikit pun ruang itu tidak boleh terbuka untuk merusak konsentrasi kita. Kemudian seluruh bahagian, seluruh anggota badan yang kita miliki, menyebut tulis dalam kitab Kifayatul Ulama, dia itu tetap seperti bumi, tidak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Pandangan mata kita fokus kepada tempat meletakkan dahi. Telinga kita mendengar apa yang dibacakan oleh lidah. Maka hati, pendengaran, seluruh anggota badan yang lain fokus kepada satu tujuan, yaitu melaksanakan sholat. Kenapa kedudukan sholat itu penting? Sholat itu adalah sebagai media munajah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Mi'rajku, kata Nabi, Allah bawa aku ke satu tempat di mana aku berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'rajnya umatku adalah dengan melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Maka dapat kita petik daripada pesan Nabi tersebut, orang yang ingin mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, medianya adalah dengan memperbaiki sholat. Tunggu-tunggu sekali. Katanya yang ibadah salatnya rayu mendapat tempat di dalam hati, ini akan nampak ke permukaan. Nampak ke permukaan mulai dari persiapan untuk melaksanakan salat secara zahir. Coba tunggu-tunggu sekalian, tunggu perhatikan kepada adab-adab menjelang sholat, menyangkut dengan pakaiannya, menyangkut dengan kebersihannya, menyangkut dengan tata cara berjalannya, menyangkut dengan tempat yang dipilih. Kemudian setelah sampai ke masjid, tempat yang dipilih adalah shaf yang pertama, maka shaf yang pertama yang dicari. Jika seseorang itu, tunggu-tunggu sekalian, punya tempat di dalam hatinya yang bahwa kedudukan sholat itu tinggi, maka tidak pernah merasa berat untuk melaksanakan semua adab-adab tersebut. Kemudian hadirin, agak saya singkat-singkat ceritanya. Dari sisi yang lain, bahkan yang kegiat sembahyang tunggu-tunggu sekalian, raih kedudukannya. Tidak ada satu ibadat pun yang menyatakan
dianya itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu adalah dapat mencegah orangnya daripada pekerjaan keji, fahsya, dan sembahyang itu dapat mencegah orangnya dari berbagai macam bentuk kemungkaran. Ibadah-ibadah yang lain tidak disebut seperti itu. Yang disebut seperti itu adalah cuma sholat. Maka dengan melaksanakan sholat dengan sepenuh hati, dengan melaksanakan sholat penuh dengan adab-adab yang diperintahkan untuk melaksanakannya, dengan mengerjakan sholat yang berusaha keras supaya sholat kita ini tidak terganggu dengan berbagai macam bisikan, maka hasil daripada sholat itu akan nampak kepada sikap kita sehari-hari tunggu-tunggu sekali. Yang pertama, sikap rasa koruto. Tuto ahwate dapat biat kon tuto yang biat kesakit hatiku. Tuto ahwate dapat biat kon tuto yang biat kepakaiku. Narik ahwate dapat kon narik yang meninggalkan bekas, yang menimbulkan keributan antar kelompok, menimbulkan keributan antar keluarga, menimbulkan keributan antar kampung, menimbulkan keributan bahkan bukan antar kampung, antar negara. Maka mukmin yang sejati, yang dianya itu melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati, yang menjadi tonggak utamanya ibadah itu adalah shalah, maka ucapan yang keluar daripadanya adalah mirip seperti madu yang dikeluarkan oleh lebah, akan dapat mendatangkan kesejukan, dapat mendamaikan di antara orang-orang yang sedang bertikai, dan dapat menimbulkan harapan-harapan kepada orang-orang yang hatinya sudah mulai merasa pesimis. Ini yang seharusnya yang keluar dari mulut orang mukmin yang sejati. Kemudian teman-teman sekalian, apa akibat daripada berpaling daripada mengingat Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apa yang Allah perintahkan kita tidak pernah melaksanakannya. Apa yang Allah larang kita tidak pernah mengindahkannya, maka Allah akan menimpakan ke dalam hati kita penyakit yang sangat luar biasa sekali. Kehidupan yang sempit tunggu-tunggu sekalian, bukan dalam arti kata kita tidak memiliki apa-apa, bukan dalam arti kata kita tidak memiliki rumah, bukan dalam arti kata kita tidak memiliki sawah, tidak memiliki fasilitas-fasilitas hidup yang lain. Tidak identik dengan itu. Sebahagian ulama mengatakan ketika seseorang itu hatinya tidak ada tempat di dalam hatinya perintah Allah, maka Allah akan cabut dalam hatinya itu sifat qanaah. Sifat qanaah itu dicabut, diganti dengan lawannya. Lawannya itu adalah haras. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak pernah ngomel, hatinya tidak pernah mengeluh. Setiap pemberian Allah selalu dianya itu bersyukur. Jamun borajih kutuku sekalian, pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, sidra urang yang cukup kasihan, masyhur di
dianya itu adalah Sa'labah. Luar biasa miskinnya duku-duku sekalian. Kalau kita perhatikan dalam wilayah kemasjidan ini tidak ada yang segasit beliau, itu tidak ada. Dia harus antri pakaian dengan istrinya, pulang cepat-cepat, istrinya disimpan kubah lambu, ganti pakaian. Dia mohon kepada Rasulullah, minta Rasulullah berdoa, dia dimudahkan rezeki supaya dia betah di masjid, bisa selalu bersama Rasul. Apa kata Rasul? Sa'labah, qalilun tashkur khairun min katsirin takfur. Allah berikan kamu sedikit tapi masih bisa kamu mensyukurinya, itu sudah sangat bagus dan sangat memadai sekali, ketimbang Allah memberikan kamu dalam jumlah yang banyak tapi dikhawatirkan kamu malah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'labah ini tetap pada prinsipnya. Dia tidak mendengar nasihat Rasulullah, dia tetap mohon kepada Rasulullah agar didoakan, diberikan rezeki dalam jumlah besar. Akhirnya Sa'labah itu jauh dengan Rasulullah, jauh dengan masjid, jauh dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia itu tidak tahu entah kemana, karena hatinya tidak lagi terikat dengan Allah dan tidak terikat dengan Rasulnya. Maka apapun yang diberikan kepadanya itu tidak pernah merasa cukup. Apapun yang Allah berikan kepadanya, dia selalu merasa sedikit. Apapun yang diberikan kepadanya dalam jumlah apapun banyaknya, tapi hatinya tidak sanggup bersyukur. Akhirnya apa? Dianya itu adalah disiksa oleh perasaannya sendiri, selalu merasa sedikit, merasa sedikit, merasa sedikit, dan sampai pada satu titik yang paling berbahaya, dia menganggap Allah tidak pernah peduli kepadanya. Dan ini adalah malapetaka besar. Ini adalah akibat daripada i'rad an zikrillah. Hatinya berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ancaman yang diberikan oleh Allah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dianya itu akan dikumpulkan nantinya di hari akhirat di dalam kondisi buta. Tunggu-tunggu sekalian, kesempatan masih Allah berikan kepada kita. Ini adalah dari satu tahap kita perbaiki kepada tahap yang lebih baik, kita perbaiki kepada tahap yang lebih baik, kita perbaiki kepada tahap yang lebih baik lagi, sampai kepada satu titik kita adalah ridha dengan seluruh keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita cari, dan itulah buah daripada ibadah yang sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan nasihat singkat daripada Tuhan bermanfaat kepada pribadi lu dan juga bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Wa aqimus shalah rahimakumullah.